Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap hewan dan menjaga keseimbangan alam. Nah, sebelum kita lanjutkan, anak-anak dapat membuka terlebih dahulu LKS-nya halaman 21. Hak dan kewajiban terhadap hewan. Anak-anak, apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Dan kalau iya, hewan peliharaan apa yang kalian miliki? Nah, hewan peliharaan termasuk dalam makhluk hidup. Nah, apabila kalian memiliki hewan peliharaan, maka kalian juga wajib untuk merawat dan menyayanginya. Kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan diantaranya yaitu yang pertama, merawat dengan sebaik-baiknya. Kemudian memberi makan dan minum. Kemudian yang ketiga, membersihkan atau memandikannya supaya apa? Agar terhindar dari berbagai penyakit atau virus. Kemudian memberikan kasih sayang, misalkan kita punya hewan peliharaan kucing. Nah, kita berikan kasih sayang dengan apa? Dengan cara apa? Misalkan dengan cara mengelus-elusnya. Terus kemudian selanjutnya yaitu memberikan perlindungan. Yang keenam yaitu membersihkan kandangnya. Nah, hewan itu kan setiap harinya tentunya mengeluarkan kotoran. Nah, itu harus kita bersihkan. Agar apa? Agar tetap bersih, terjaga kesehatannya. Kemudian selanjutnya yaitu mengobatinya ketika ia sakit. Nah, ketika sakit, jangan kita biarkan begitu saja. Kita harus merawatnya, kemudian memberinya obat, seperti itu. Setelah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap hewan peliharaan kita, nah kita akan memperoleh hak terhadap hewan yang kita miliki itu. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, hak memiliki seutuhnya hewan tersebut. Yang kedua yaitu hak untuk melepaskan ke alam bebas atau hak untuk memasukkan ke kandang. Misalkan kita mempunyai hewan kucing. Nah, itu kita memiliki hak untuk ingin melepaskan kucing kita atau ingin memasukkan ke kandang. Yang ketiga yaitu hak atas hasil ternak. Contohnya, misalkan ibu kita memiliki hewan peliharaan ayam. Nah, ayamnya itu bertelur. Nah, oleh karena itu, telur dari ayam itu kita berhak untuk boleh kita olah atau mungkin dibiarkan untuk dierami induknya. Nah, itu kita diberikan kebebasan. Yang keempat yaitu bermain dengan hewan peliharaan. Contohnya tadi, hewan kucing. Nah, kita itu boleh mengajaknya bermain. Kemudian yang kelima yaitu hilang dari rasa kesepian. Nah, dengan kita mengajak bermain hewan peliharaan kita, maka apa? Kita kan waktu kita akan terisi sehingga tidak merasa kesepian. Yang keenam yaitu mendapatkan rasa senang, rasa gembira. Ketika kita mengajak bermain hewan peliharaan kita, nah itu kan kita merasa terhibur sehingga menimbulkan rasa senang, bahagia. Selain kewajiban terhadap hewan peliharaan, kita juga berkewajiban untuk melestarikan hewan langka. Hewan langka yaitu hewan yang jumlahnya itu hanya tinggal sedikit atau tinggal beberapa dan sudah mulai sulit untuk kita temukan di dunia ini. Nah, tujuan pelestarian hewan langka itu apa? Nah, tujuannya adalah agar hewan itu tidak mengalami kepunahan. Nah, dan usaha-usaha apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga hewan itu agar tidak punah? Usaha atau cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga agar hewan tidak punah yaitu melakukan penangkaran. Nah, penangkaran itu adalah memelihara hewan yang hampir punah agar terhindar dari perburuan manusia. Nah, ini biasanya dilakukan oleh suatu lembaga yang sudah berwenang. Yang kedua yaitu mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka.
Contohnya yaitu Suaka Marga Satwa. Nah, Suaka Marga Satwa itu adalah wilayah atau tempat yang biasanya digunakan untuk melindungi hewan-hewan yang terancam punah. Misalnya hewan gajah Sumatera seperti itu. Nah, itu ada tempat khususnya. Selanjutnya ada yang namanya cagar alam. Nah, cagar alam itu adalah tempat di mana di dalamnya itu ada tumbuhan, ada hewan yang khas. Biasanya itu yang berkembang alami. Contohnya ada cagar alam Rafflesia. Nah, itu ada di Aceh. Contoh lainnya yaitu kebun binatang. Nah, mungkin kalian sudah pernah mengunjunginya. Nah, di sana kan terdapat berbagai macam hewan-hewan. Nah, itu tujuannya sama, yaitu untuk melindungi hewan. Nah, kemudian dengan kita melestarikan hewan-hewan tersebut, apa yang bisa kita peroleh atau manfaat apa yang kita dapatkan ketika kita melindungi hewan-hewan tersebut? Nah, yang pertama yaitu adalah menjaga ekosistem. Nah, apa sih yang dinamakan ekosistem itu? Ekosistem merupakan suatu tatanan atau suatu susunan yang terdiri dari makhluk hidup dengan lingkungannya yang utuh atau menyeluruh dan saling mempengaruhi. Yang kedua yaitu melestarikan keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu adalah macam-macam dari makhluk hidup. Nah, misalkan ada berbagai tumbuhan. Nah, itu kan namanya beda, kemudian warnanya ada yang beda. Hewan juga sama. Misalkan ada burung warnanya merah, ada juga yang warnanya agak kuning, hijau, biru. Nah, itu namanya keanekaragaman atau macam-macam. Yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Contohnya hewan yang sudah langka, misalkan harimau Sumatera ataupun terenggiling. Nah, itu ada yang memburunya untuk diambil dagingnya atau empedunya digunakan sebagai obat ataupun bahan pangan. Selanjutnya yaitu kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama yaitu menjaga ekosistem supaya tidak punah. Yang kedua, membuat penangkaran hewan dan tumbuhan langka seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang ketiga yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jadi misalkan setelah jajan ataupun mempunyai kotoran, nah itu kita buang di tempat sampah. Yang keempat yaitu tidak melakukan penebangan liar atau tidak melakukan penebangan hutan secara sembarangan jika tidak ada manfaatnya. Yang kelima yaitu tidak menangkap ikan dengan pukat harimau. Pukat harimau itu seperti bom. Nah, karena apa? Ketika kita menggunakan pukat harimau, itu yang kita dapatkan tidak hanya ikan, tapi akan mematikan ekosistem yang lainnya. Yang keenam yaitu tidak mengambil barang tambang secara berlebihan. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan, atau bisa dikatakan juga penanaman kembali hutan yang gundul. Kemudian hak yang kita dapatkan ketika menjaga keseimbangan alam. Yang pertama yaitu mendapat udara segar. Yang kedua yaitu mendapatkan air bersih yang cukup. Yang ketiga yaitu bebas dari pencemaran lingkungan, karena kita bisa menjaga keseimbangan alam, misalkan tidak membuang sampah sembarangan seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu berhak atas tanaman atau lingkungan yang asri, yang sejuk, sehingga dapat membuat nyaman. Dan yang terakhir yaitu berhak atas lahan untuk pembangunan sebagai sarana dan prasarana lingkungan dengan informasi yang lengkap. Ini biasanya terjadi di perkotaan. Tugas yang pertama, tuliskan kewajiban manusia dalam menjaga lingkungan. Sebutkan minimal 3. Yang kedua, hak-hak apa saja yang kita dapatkan jika kita menjaga keseimbangan lingkungan. 3. Rizky memiliki hewan peliharaan kucing. Nah, apakah kewajiban yang harus Rizky lakukan terhadap hewan peliharaannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.